Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Liturgi Sabda pada hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita tentang belajar kewajiban agama kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Tuhan Yesus dalam sabdanya mengajarkan bahwa kewajiban agama yang kita lakukan tidak perlu diperlihatkan kepada banyak orang, apalagi dalam hal memberi, dalam hal berdoa, juga dalam hal berpuasa. Tuhan mengingatkan agar semua yang kita lakukan mesti digerakkan dari kasih yang tulus, bukan untuk pamer atau pencitraan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Saya mengajak menawarkan 3 hal sebagai bahan permenungan utama kita. Yang pertama, saudara-saudariku, kita tidak perlu memberi supaya mendapatkan pujian. Biarlah kegembiraan dan sukacita yang kita alami adalah hal yang paling penting dan utama ketika kita saling membagikan kasih kepada sesama kita. Yang kedua, kita tidak perlu berdoa secara lantang agar didengar dan diketahui oleh banyak orang. Kita hanya perlu membuka hati di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin dekat sama Tuhan, maka kita harus membangun relasi bersama dengan Dia di dalam doa. Yang terakhir, kita tidak perlu memberitakan kepada dunia bahwa kita itu sedang berpuasa dan berpantang, apalagi melalui media sosial. Karena sejatinya menjalankan puasa dan pantang mempunyai arti untuk merendahkan ego kita, untuk membangun semangat kerendahan hati. Maka pada bagian terakhir saya mengajak saudara-saudari untuk melihat apa makna pantang dan puasa yang gereja ajarkan kepada kita. Boleh melihat slide yang ada di belakang saya sambil mendengar penjelasan dari saya. Poin pertama, apa itu pantang dan puasa secara Katolik? Pantang dan puasa adalah latihan rohani yang mendekatkan diri kepada Tuhan dan sesama. Lewat pantang dan puasa kita menyangkal keinginan diri kita dan mempersatukan sedikit demi sedikit dengan penderitaan, sengsara, dan wafat Kristus. Maka di luar aturan-aturan yang sudah ditetapkan, kita dapat menyesuaikannya dengan diri kita masing-masing. Bagaimana cara kerja puasa orang Katolik? Konferensi para Uskup di Indonesia menetapkan aturan puasa pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung sebagai makan kenyang sekali sehari. Apa penerapannya? Bagaimana ini dipraktekkan? Dari 3 kali makan yang biasa kita lakukan, pilihlah salah satu makan yang kenyang dan lainnya mengurangi porsi. Dari 3 kali makan, pilih salah satu makan yang kenyang, dua lainnya tidak makan, misalnya. Apakah boleh ngemil? Biasanya gitu pertanyaannya. Karena kita sedang berpuasa dan pantang, tentu saja semangat ngemil yang berlebihan baik juga untuk dihindari. Apakah boleh minum air? Tentu saja boleh. Karena jangan sampai alasan puasa kita tidak melakukan perbuatan baik.
Jangan sampai gara-gara alasan puasa kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan kita yang mendatangkan rezeki bagi keluarga kita. Kapan puasa dan pantang dimulai? Dalam KHK, Kitab Hukum Kanonik dikatakan, pertama, pantang daging di setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali bertepatan dengan hari raya yang disetarakan dengan hari Minggu. Yang kedua, pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung, pantang disertai dengan puasa. Jam berapa dimulai? Tidak ada aturan untuk jam berapa itu harus dimulai, karena definisi puasa tidak sama seperti puasa dalam beberapa agama yang lain. Jika merasa lebih dapat menghayati dengan menggunakan aturan jam, bisa diatur oleh masing-masing kita. Misalnya mulai dari makan pagi hingga makan pagi keesokan harinya. Jadwal puasanya. Ini sebagai kesimpulan. Jadwal puasa dan pantang yaitu Rabu Abu mulai tanggal hari ini. Lalu setiap Jumat selama masa Prapaskah dan Jumat Agung. Sebagai catatan tambahan dan penting, di luar hari-hari ini kita juga boleh pantang dan puasa selama masa Prapaskah kecuali di hari Minggu. Hari Minggu kita dibebaskan dari kewajiban puasa dan pantang. Maka saudara-saudari, sebenarnya puasa hanya 2 kali dan 7 kali selama hari Jumat untuk pantang. Siapa yang wajib pantang dan puasa? Pertama, pantang untuk umat Katolik yang sudah berusia di atas 14 tahun. Puasa untuk umat Katolik yang sudah dewasa hingga 60 tahun. Lebih lanjut, Konferensi Uskup di Indonesia mendefinisikan menjadi umur 18 sampai 60 tahun. Apakah di luar itu boleh pantang dan puasa? Boleh dengan kontrol kita masing-masing. Apakah ibu hamil, ibu menyusui, wanita haid, dan orang sakit boleh berpantang dan berpuasa? Boleh dengan kontrol kita masing-masing. Yang selanjutnya biasa yang ditanyakan juga adalah apakah kita wajib pantang daging? Saudara-saudari, kebiasaan kita orang Katolik selama ini memang menghindari untuk makan daging selama masa pantang, karena daging itu identik dengan makanan yang mewah. Namun, jika memang biasa tidak makan daging, maka tidak makan daging pada masa pantang itu ya tidak disebut sebagai pantang daging, ya karena tidak biasa makan daging. Kita bisa memilih dan menyesuaikan sendiri pantangan untuk diri kita masing-masing. Misalnya pantang merokok, pantang ngopi, dan sebagainya dan sebagainya. Pantang juga tidak terbatas pada makanan dan minuman. Kita juga bisa pantang misalnya ketika sudah terbiasa main game, melihat medsos berlebihan, dan seterusnya. Kesimpulannya, pantang dan puasa adalah masa untuk kita bisa mengolah diri dengan menahan keinginan dan hawa nafsu. Dalam pantang dan puasa, sebisa mungkin kita menghindari hal-hal yang biasanya kita suka dengan tujuan penyangkalan diri. Maka saudara-saudariku yang terkasih, selamat berpantang dan berpuasa. Mari kita melakukan ini dengan penuh sukacita. Dan paling terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah wujud pantang dan puasa kita adalah amal kasih dalam bentuk aksi puasa pembangunan yang setiap tahun membawa berkat bagi banyak orang karena wujud amal kasih kita yang kita berikan kepada orang-orang yang berkekurangan.
Semoga Rabu Abu yang kita awali dalam masa Prapaskah ini sungguh menjadikan kita semakin membaharui diri, menjadi berkat untuk diri kita, keluarga kita, dan sesama kita. Amin. Kita akan melanjutkan dengan penerimaan abu. Tahun ini kita akan menandai penyesalan tobat dengan penandaan abu, bukan di dahi tetapi di kepala kita. Dan Anda tidak perlu menjawab apa-apa, tetapi dalam hening kita menerima tanda penyesalan dan tobat, di mana abu akan ditaburkan di kepala kita. Mari kita berdoa.